Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan pembahasan dari manajemen keuangan 1, yaitu tentang materi bab 3 tentang analisis modal kerja. Ya. Nah, modal kerja itu sendiri merupakan dana atau aset perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. Jadi modal kerja ini adalah suatu yang berkaitan dengan pendanaan, ya, pendanaan dari perusahaan itu yang digunakan untuk kegiatan secara operasional setiap harinya, ya. Misalkan membuat meja. Nah, membuat meja itu perlu membeli kayu, perlu membeli paku, perlu membeli aksesoris dan segala macam. Nah, itu perlu dana. Nah, dana itulah yang disebut dengan dana dari modal kerja, karena modal kerja ini sangat penting sekali pengukurannya, ya, terutama di perbankan untuk menilai rasio kecukupan modal kerjanya itu terhadap aktivitas perusahaan itu seperti apa, apakah lancar atau tidak lancar, ya. Nah, konsep modal kerja itu terbagi ada 3 di sini, yaitu yang pertama adalah mengenai tentang konsep dari modal kerja kuantitatif. Nah, konsep dari modal kerja kuantitatif ini itu adalah keseluruhan dari dana yang tertanam di dalam aset lancar atau semua unsur atau elemen yang ada di dalam aset lancar atau gross working capital. Itu bisa berupa kas, kemudian bisa berupa efek atau surat berharga, kemudian bisa persediaan, bisa juga perlengkapan atau supplies, kemudian bisa juga ada biaya dibayar di muka, ya, kemudian ada investasi jangka pendek lainnya. Nah, ini merupakan bagian dari konsep modal kerja secara kuantitatif, karena hanya menghitung seluruh unsur atau elemen yang ada hanya di dalam aset lancar saja, ya. Jadi hanya menghitung kategorikal dari gross working capital, ya. Kemudian untuk konsep dari kualitatif, ya, konsep dari kualitatif modal kerja kualitatif ini itu adalah modal kerja menurut konsep ini adalah selisih dari aset lancar dikurangi dengan hutang lancar, yaitu adalah net working capital yang sudah dituliskan di dalam rumus file rasio yang paling pertama tentang net working capital atau modal kerja bersih, yang merupakan selisih dari perhitungan aset lancar yang dikurangi dengan hutang lancar. Ini adalah konsep dari kualitatif untuk modal kerja. Nah, berikutnya mengenai konsep secara fungsional untuk modal kerja. Nah, modal kerja menurut konsep ini merupakan seluruh aset perusahaan yang bisa menghasilkan pendapatan pada tahun berjalan, tetapi tidak termasuk efek, bagian laba di dalam piutang, dan aset tetap yang belum disusutkan. Jadi modal kerja yang menurut konsep ini itu ada semua aset perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan pada tahun tersebut, namun tidak termasuk kepada efek atau surat berharga, tidak termasuk juga laba di dalam piutang. Jadi kalau misalnya ada penjualan kredit, nah biasanya kan ada piutang pada penjualan, nah itu kan ada unsur labanya. Nah, unsur labanya itu tidak diperhitungkan dalam konsep fungsional ini, serta juga aset tetap yang belum disusutkan, yaitu adalah nilai bersih dari aset tetap yang belum kita susutkan. Ini merupakan pembagian dari konsep modal kerja. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh soal, ya.
Contoh soal, ada sebuah laporan keuangan di sini yang mencantumkan ada kas 100, efek 75, piutang 250, persediaan 400, totalnya adalah 825. Kemudian ada tanah 400, gedung 600, mesin 300, totalnya adalah total aset 2125. Kemudian untuk bagian sisi kewajiban dan ekuitas itu ada hutang dagang 300, hutang WC 125, hutang pajak 175, totalnya 600. Kemudian ada hutang jangka panjang 700 dan ditambah dengan modal 825, jumlahnya adalah 2125. Nah, di dalam piutang terdapat 25% laba. Umur ekonomis gedung adalah 10 tahun dan mesin adalah 5 tahun. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, untuk menjawabnya adalah kuantitatif itu adalah 825. Nah, 825 ini diperoleh dari mana? Itu adalah 100 tambah 75 tambah 250 tambah 400, totalnya adalah 825. Langsung dicopot aja angka dari sini, itulah adalah nilai dari kuantitatif 825. Sedangkan kalau yang kualitatif ya, kualitatif ini adalah yang kuantitatif itu ada gross working capital ya, sedangkan yang kualitatif ini ada net working capital. Jadi 825 yang dari kuantitatif ini kita isi di bagian kualitatif, tapi kita kurangkan dengan hutang lancar yang ada di sini. Hutang lancar diperolehan dari 300 ditambah 125 ditambah 175, totalnya adalah 600 ya. 825 kurangi 600 dapatlah 225. Jadi net working capitalnya itu adalah 225 ya. Sedangkan gross working capitalnya adalah 825 ya. Jadi itu sedikit perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif menurut konsep dari modal kerja. Baik, berikutnya adalah bagian tentang fungsional. Nah, tentang fungsional dijelaskan di bagian slide berikutnya, itu adalah seluruh aset perusahaan ya, seluruh aset perusahaan yang bisa menghasilkan pendapatan pada tahun berjalan tapi tidak termasuk efek bagian laba dalam piutang dan aset tetap yang belum disusutkan. Nah, jadi yang kita tidak bisa masukkan adalah 75 ini ya, 75 kita tidak bisa masukin ya. Sedangkan piutang kita hanya bisa masukin 75%-nya saja karena 25%-nya laba. Labanya kita tidak hitung. Kemudian penyusutan yang sudah disusutkan ya, itu adalah tanah nggak punya, jadi kita nggak masukin ya, tanah nggak punya, ini nggak masukin, hanya gedung dan mesin saja ya. 600 bagi 10 itu 60. Kemudian 300 bagi 5 itu juga 300 bagi 5 itu adalah 60 ya. Jadi yang dimasukin di sini hanya kas piutang, persediaan, penyusutan gedung dan penyusutan mesin. Jadi kasnya ngambil dari 100, 75 efek tidak dimasukin, piutang 25% nya nggak dimasukin, jadi ambil 75% nya aja. 75% itu ada 187,5, persediaan 400, kemudian tanah nggak masukin, ini ngambil penyusutannya saja. Jadi kas 100, piutangnya 75% kali 250 ada 187,5, persediaan 400, tanah nggak ada, penyusutan gedung itu adalah 600 dibagi 10 yaitu 60, kemudian penyusutan mesin 300 dibagi 5 dapat 60. Jadi total konsep modal kerja untuk bagian fungsional ini adalah 807,5.
terlebih dahulu ya. Baik ya, ini jawaban dari untuk konsep dari moda kerja secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional ya. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini masih sambungan dari jawaban sebelumnya ya, masih sambungan dari jawaban sebelumnya ya. Ini adalah cara untuk mencari modal kerja secara potensial ya. Ini modal kerja potensialnya itu diambil dari nilai efek kita masukkan ya. Ini yang dimasukkan dengan modal kerja potensial ini adalah ini bisa sewaktu-waktu bisa kita gunakan ya, tapi bukan unsur utama. Kenapa? Karena efek itu ya, efek kita bisa dapat uangnya setelah kita jual surat berharganya dulu ya. Sedangkan bagian laba dalam piutang itu, piutangnya harus dilunasin dulu baru kita dapat uang cashnya ya. Uang cashnya baru kita bisa terima setelah piutang tersebut dilunasi. Makanya disebutlah potensial ya. Potensial di sini berarti bisa dalam waktu dekat kita bisa miliki uangnya ya. Ingat modal kerja itu adalah kita bicara tentang dana yang kita gunakan sehari-hari untuk operasional sehari-hari, berarti adalah cash in hand di tangan ya. Sedangkan yang dimaksud dengan potensial di sini ya, ini adalah kemungkinan bahwa kita bisa mencairkan dananya dan membentuk cash in hand ya. Maka muncullah nilai efek. Efek diambil dari laporan itu adalah 75, sedangkan bagian laba dalam piutang itu 25% dikali dengan 250. Jadi total modal kerja potensialnya yang kita miliki adalah 137,5. Ini yang potensial, berarti sewaktu-waktu bisa kita pergunakan. Ini ya. Ingat, ini yang potensial ya. Kalau ini sudah ready di tangan ya, sudah ready di tangan. Nah, sedangkan yang ini masih adalah potensial, masih bisa kita ready-kan di tangan, tapi harus memenuhi syarat kalau efek itu harus dijual terlebih dahulu baru bisa dapat uang ya. Sedangkan bagian laba dan piutang itu, piutangnya harus dilunasi dulu baru bisa dapat uang ya. Sedangkan ini yang bukan modal kerja ya, yang bukan modal kerja ini adalah nilai dari tanah 400 net ya, sedangkan gedung juga ambil nilai net dan mesin itu ambil dari nilai net, totalnya ada 1.180.000. Ini bukan modal kerja ya. Untuk aset tetap itu bukan kategori dari modal kerja. Ini kategori untuk investasi. Nanti akan ada pembahasan di mana akan membahas tentang analisis investasi aset tetap yang akan dipelajari di manajemen keuangan 2 di semester 4. Kali ini kita hanya fokus di bagian modal kerja saja terlebih dahulu ya. Baik, silakan dipahami terlebih dahulu ya. Baik, kita akan lanjutkan slide berikutnya. Berikutnya adalah tentang dari penggolongan dari modal kerja. Nah, penggolongan dari modal kerja ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada modal kerja permanen atau permanent working capital ya. Kemudian ada modal kerja primer atau primer working capital. Sedangkan yang terakhir ada modal kerja secara normal, yaitu normal working capital.
Nah, kita akan bahas satu persatu dulu. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang modal yang kerjanya sifatnya permanen, ya. Nah, modal kerja yang permanen ini, ya, itu modal kerja yang harus ada di dalam perusahaan untuk menjaga kelangsungan usaha dari perusahaan. Modal kerja permanen ini dibagi menjadi dua, ya, ada yang primer, ada yang normal. Nah, yang primer ini merupakan modal kerja yang minimal harus ada di dalam perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usaha perusahaan. Nah, sedangkan kalau yang normal itu adalah modal kerja yang diperlukan untuk menjelaskan luas produksi secara normal, ya. Jadi modal kerja permanen ini itu wajib, memang semua harus ada di dalam perusahaan karena untuk menjaga namanya stabilitas dari kelangsungan usaha itu sendiri, ya. Jadi harus memang mempunyai dengan modal kerja minimal, ya, minimal itu juga harus ada. Kemudian secara normal itu beroperasi itu di kategori mana juga harus ada. Jadi supaya kelangsungan dari stabilitas usaha itu memang benar-benar nampak dan ditunjukkan bahwa mempunyai modal kerja yang minimal dan mempunyai modal kerja yang sifatnya adalah normal. Berikutnya adalah modal kerja variabel. Nah, sebelumnya yang tadi tentang modal kerja permanen, ya. Sekarang yang ini adalah modal kerja variabel atau variable working capital. Nah, ini modal kerjanya itu bisa berubah-ubah akibat dari adanya perubahan kegiatan atau keadaan. Nah, model kerja variabel ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang sifatnya musiman, ada yang sifatnya siklis, ada yang sifatnya darurat, ya. Jadi modal kerja variabel ini itu berubah tiba-tiba. Itu semua diakibatkan dengan namanya perubahan dari kegiatan atau keadaan, ya. Oke, kita akan bahas dulu yang modal kerja musiman. Nah, modal kerja musiman ini modal kerja yang berubah-ubah akibat dari fluktuasi musim, ya. Biasanya di dalam 1 tahun, ya, biasanya kita memecahnya dalam 3 perbandingan dari 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, ya. Jadi ada 4 kuartal, ya, 4 kuartal yang terdiri dari 3 bulan, ya. Nah, setiap kuartal itu mempunyai peranan yang kondisi yang berbeda-beda juga. Kadang ada kondisi bagus pada saat awal kuartal 1 sama dengan kuartal 3. Namun kuartal 2 dan kuartal 4 biasanya kadang-kadang itu cenderung itu menurun. Nah, ini salah satu perhitungan di dalam untuk menentukan modal kerja musiman itu seberapa banyak dari perbedaan dari kuartal yang ada, ya. Dan balik lagi kepada usaha apa sih yang kita gunakan gitu. Kemudian tuh modal kerja siklis. Modal kerja siklis itu berubah akibat dari fluktuasi dari konjungtur. Nah, konjungtur itu adalah kenyataan yang berlaku di dalam sebuah perekonomian yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi itu tidak berkembang secara teratur, tetapi kadang-kadang mengalami kenaikan atau kemunduran dari yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, itu konjungtur, ya. Jadi konjungtur itu adalah suatu kenyataan yang terjadi di dalam perekonomian, ya, yang menunjukkan bahwa ekonomi itu secara itu perkembangannya itu tidak stabil, ya, tidak bergerak secara teratur. Jadi bisa aja tiba-tiba naik, bisa aja tiba-tiba turun, gitu, ya.
Ini yang bersifat konjungtur. Nah, sedangkan yang modal kerja darurat itu adalah modal kerja yang tiba-tiba berubah akibat dari kejadian yang tidak terduga, seperti contoh pandemi COVID-19 saat ini. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti kayak pandemi COVID-19 ya? Ketika orang pada kondisi yang normal, ya orang bisa beroperasi pada posisi 100%. Tetapi dengan kondisi COVID-19 ini, di mana semua orang mengalami namanya keterbatasan kerja dalam hal jarak, ya, dalam hal harus memakai masker dan harus cuci tangan dan menjaga protokol kesehatan, ya, yang biasanya orang tidak pernah melakukan. Kadang kalau interaksi ya interaksi saja gitu. Nah, sekarang sudah ada pembatasan, bahkan berujung kepada yang namanya working from home, WFH, bekerja di rumah. Nah, ketika saat bekerja di rumah, otomatis tidak ada interaksi yang berjalan. Kalau itu kita kerja di sebuah pabrik, otomatis pabriknya akan tutup karena tidak ada interaksi. Otomatis modal kerja yang dihasilkan juga akan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu pada saat pandemi COVID-19. Karena tidak mungkin lagi bisa beroperasi secara 100% secara normal karena keterbatasan dari sesuatu hal yang tidak dapat kita duga. Baik, untuk penjelasan bab 3 saya akhiri dulu sampai di sini ya. Jikalau ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, nanti kita akan bahas lebih lanjut di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Selamat malam.